Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ansurah fad wa ayat nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di akhir bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih terican si Allah Subhanahu wa taala segar bugar, sehat walafiat, sehat dan afiat, ya kena terican kesehatan malik terican keafiatan, biaran sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Ya, seorang sehat jasmani, awak sehat, ndek sakit, ndek jauh ojok rumah sakit jiwa, rumah sakit Paranu Sujono, bukan rumah sakit jiwa, rumah sakit Sujono. Namun sehat awak, itu namanya sehat jasmani, ya. Namun sehat rohani, alhamdulillah jiwa entene tetap dalam keadaan normal, sehat, entah berpikir, sehat, entah berperasaan. Itu sehat rohani namanya. Ndek dalam kondisi stres, ndek dalam kondisi galau, ndek dalam kondisi hilang akal pikiran. Namun dengan telang akal pikiran aparan sakit rohani, sakit jiwa. Namun sakit jiwa milik beroat, ya. Sakit jiwa si paling bagus oat adalah ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Tahwilah, ingatlah, dengan berzikrullah kepada Allah hati akan menjadi tentram, hati menjadi tenang. Itu. Namun hati tenang, tentram, insya Allah sehat jiwa. Afdal zikri dan sebaik-baik kita dalam mengingat Allah adalah dengan kita mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kita berzikir la ilaha illallah, ingat kepada Allah, selalu mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang menentukan hidup matinya manusia, Allah lah yang menentukan segala nasib manusia. Nah, semua kembali kepada la ilaha illallah, maka hati akan menjadi tenang. Nah, itulah obat yang paling afdal, yang paling utama tatkala dalam kondisi kurang sehat jiwa atau rohani. Jemaah rahimakumullah, salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang mana beliau ini adalah telah membawa umatnya deman tau tak si hina, tau tak si sangat gelap gulita, dan narak sekedip pun cahaya keimanan, cahaya keislaman, cahaya ilmu menuju ke tauhid sangat mulia, yaitu agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang sangat tinggi, al-Islam ya'lu wa la ya'la alaih. Bersyukurlah kita menjadi umat beliau. Jamaah rahimakumullah, hari ini sudah memasuki
ke-24 ya, daripada bulan suci Ramadan ya, hari Kamis, Jumat 25 ya, Sabtu 26, malam Ahad ijtima. Nah ya tak terjadi ijtima. Nah jadi karing seberat gati ya, kurang lebih seminggu 6 hari atau 5 hari lagi lah kita akan menjalani ibadah yang sangat mulia ini, ibadah yang sangat tinggi di bulan Ramadan, karing seberat ya. Nah jadi kita hendaklah memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini, singkat gati ya, sebulan mulai Ramadan berpuasa, sekarang sudah kita mau mengakhirinya. Nah jadi dalam persiapan untuk menyongsong hari ke depan ya, maka perlu kita persiapkan pada bulan Ramadan ini. Bagaimana rasanya kita setelah menjalani puasa, setelah kita ditempa, setelah kita digembleng ya, dididik di bulan Ramadan. Istilahnya di bulan puasa ini ya pembersihan ya, pembersihan jiwa, pembersihan hati, pembersihan akhlak ya, semuanya kita bersihkan di bulan Ramadan. Nah kita masih dalam berproses. Nah proses ini yang harusnya kita jalani dengan seksama, dengan sempurna, dengan utuh. Nah, artinya apa yang kita kejar, apa sih tepete di bulan Ramadan, itu nantinya akan terimplementasi di dalam bulan setelahnya, nah, bulan si berikutnya. Nah ya tak menjak beridap, ya tak nak berwe, mabrur ataupun mardud, makbul ataupun ditolak. Di bulan Ramadan inilah tempat kita tempa diri kita. Nah, ya tak gembleng diri itu. Kita proses diri kita ini agar menjadi orang yang beriman. Kita proses diri kita di bulan Ramadan ini agar menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Itulah tujuan utama. Denara lainan selain untuk menjadi dengan si bertakwa. Ya. Untuk apa kita harus capek-capek, tidak makan, tidak minum, menahan ini dan itu, ya, di dalam bulan Ramadan sebulan suntuk begitu melelahkan. Tetapi kita tidak pernah merasakan lelah. Justru yang kita rasakan adalah kenikmatan. Itulah nikmatnya iman. Ya, itulah nikmatnya ketakwaan. Jadi yang kita kejar itu adalah bagaimana agar kita mencapai kepada apa yang menjadi tujuan utama daripada puasa, yaitu menjadi dengan isi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan narak tepete lain, coba apa kira-kira tepete dalam berpuasa? Ada si jari dengan sugih misal, ya tak kejar harta, beta tak kejar harta, terpuasa ente. Jari dengan hebat, jari dengan berpangkat, enggak. Ya jari dengan tinggi apa denara, bukan tidak ada, betul-betul semata-mata lillahi ta'ala, betul-betul denara lain terkejar adalah keridhaan Allah, denara lain terkejar adalah maghfirah Allah, ya ampunan Allah. Ada sejari dengan tertutup bersih, ya bersih, ya saya tepi itu, ya perempuan tadi sejari dengan bersih, ya jiwa raga, ya jiwa tentunya ada yang tertutup bersih, hati kita, pikiran kita semua ada yang jadi bersih. Itulah yang kita kejar di bulan Ramadan. Oleh sebab itu maka hendaklah kita mulai, ya mulai untuk bagaimana mengejap adalah diri kita ini, berbentan terfokusanlah diri kita ini. Ada tetu-tetulah apa yang kita cari di bulan Ramadan ini nanti kita dapatkan, yaitu laisa siyam laisa siyam minal akli wa syarab wa innamas siyam minal lagwi war rapas itu.
Nah, ropas ini paling menentukan yang menyebabkan agar kita memperoleh takun tadi, ya. La'allakum tattaqun. Itu kita pelihara perbuatan kita, kita pelihara perkataan kita. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, apa yang kita dapatkan untuk apa? Ya, yaitu untuk menjadi orang takut. Untuk menjadi orang yang bertakwa, untuk memperoleh ampunan Allah. Itu. Jadi, ya, ini yang selalu kita betul-betul, ya, merindukan betul agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini yang berat, memang sangatlah berat untuk memperoleh gelar itu. Ya, sama dengan kita kuliah misalnya. Untuk kuliah, perlu proses bertahun-tahun kita mencari ilmu, ya, bertahun-tahun dengan berbagai dinamika, berbagai persoalan, problem, berbagai macam. Ya, lalu kita jalani terus sampailah ke puncak. Kita disuruh mempertanggungjawabkannya dengan kita membuat sebuah literatur atau sebuah penelitian. Nah, kita disuruh membuat tesis ataupun namanya skripsi. Nah, itu nanti yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, lalu kita diuji di sana. Nah, ujian itu lagi yang namanya kita diuji, ya tentu apakah lulus atau tidak. Kalau kita lulus, barulah kita mempunyai gelar. Nah, gelar SAG, gelar SPD, gelar master, gelar doktor, profesor. Nah itulah di dalam proses untuk memperoleh sebuah gelar itu berat. Nah, itulah di bulan Ramadan, apalagi ini gelar Allah yang lebih hebat, lebih tinggi di neraka Kanjeng Pak Malik. Ya, dalam gelar doktor bau gelar sarjana nih, bau telah rekayasa. Ya, mungkin saja orang malas-malasan untuk membuat, bisa dibuatkan menelah ukuran. Ya, bisa saja kita kuliah tidak sempurna. Kadang-kadang kuliahan kadang-kadang bisa saja seperti itu. Itulah dunia. Lamun li akhirat ya dan bau terekayasa. Gitu. Lamun di dunia aja masih tahu tak atur lah marak semenu-menu. Tapi kalau di akhirat tidak bisa direkayasa. Jat pina-pina diri terjadi dengan pacu-pacu dan ini, namun tidak tentu ya. Jat pina diri terjadi dengan alim misal, jadi dengan saleh dan ini. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, pura-pura aja dan bau. Namun tak gelar takun tak bisa, ya. Puasa misalnya, ya pura-pura puasa, Allah sudah Maha tahu. Ya pura-pura nunduk-nungke sembahyang padahal tidak sembahyang. Ya, Allah Maha tahu. Nah, jadi kita tidak bisa berpura-pura dalam menjalankan perintah Allah. Nah, kita harus sungguh-sungguh. Ya, itulah yang disebut dengan tatakun tadi. Oleh sebab itu kita harus berupaya, kita harus belajar. Nah, disinilah waktunya kita belajar. Dan ini selung-selung dah tiba-tiba jadi baik dengan pacu mah, jadi baik dengan alim mah, jadi dengan saleh. Dan ini tidak bisa kita tiba-tiba atau asal, tapi kita butuh tadi itu proses. Ya, kita berlatih, kita belajar, ya kita ikut mengaji seperti ini, baru terpintar. Ya, kita ikut menjalankan ibadah. Terus, nah barulah kita bisa melanjutkannya. Nah, di bulan Ramadan ini alhamdulillah, ya dari malam pertama kita sudah dididik istiqomah. Ya, istiqomah jalani perintah Allah. Di bulan Ramadan ini kita dididik rajin sholat, sembahyang berjamaah, sembahyang tarawih, sembahyang sunat malam. Ya, mudah-mudahan bau terjalani terus. Ndak di bulan Ramadan doang. Ya, bulan berikutnya misal di bulan Ramadan kita sholat sunat berapa rakaat? Ya, 23 rakaat. Bilang malam menuh 23 rakaat. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan bau marak endah 23 rakaat, namun dia bau 50 rakaat. Ya, mana-mana nah kita sholat sunat terus
Nah, inilah yang menjadi didikan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan adik-adik kita aktif bertadarus baca Al-Quran. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan maraknun tanedah seterusnya baca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita rajin bersedekah, ya. Mudah-mudahan setelahnya kita lebih rajin lagi. Ini menjadi sebuah alamat, ya, atau pertanda bagi kemabruran, kemakbulan kita di dalam beribadah atau menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itulah maka kita harus mengingatkan diri kita, ya, agar ya segala daya upaya yang kita jalankan di bulan Ramadan ini bau terrealisasi atau terjalani lewat setelahnya. Nah, sekarang kita persiapkan diri bahwa bulan Ramadan beberapa hari lagi, apa yang menjadi tanggung jawab kita, ya, sindik eman terselesaian. Antara lain barangkali seperti zakat, ya. Zakat fitrah misalnya, ini adalah salah satu kewajiban kita. Apabila kita belum berzakat, hendaklah kita segera. Hadis hendak kelolosan, ya kena nomor suruh nani. Padahal kewajiban jalema setelah terakhirlah hari terakhir bulan Ramadan. Mungkin di saat mau berangkat hari raya sebelum Idul Fitri. Tetapi kalau setelah sholat Idul Fitri baru kita mengeluarkan zakat fitrah, maka itu termasuk sodokotun min sodokah. Artinya sedekah biasa, ya. Jadi zakatul fitrah itu adalah sebagai penyuci, ya. Zakatul fitrah tuhratun lis-shaimi minal lagwi warafasi. Jadi sebagai pembersih, sebagai penambal tatkala mungkin selamat berpuasa arah kekeliruan, kealfaan, kehilapan, ya. Dan ini arah syarat jadi manusia arah doan terpelih, ya, arah doan terkeliru, arah doan tersalah. Jadi ia jadi pelengkap ataupun penambalnya. Nah, dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, sempurnalah puasa kita. Maka wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kepada siapa saja kita harus mengeluarkan zakat? Nah, tentu orang-orang yang memang sudah dipersiapkan sebagai mustahik atau yang berhak menerima, antara lain para fakir miskin, ya, dengan sindik bedue, wah. Ya, kelas-kelas itu termasuk dari bagian mungkin dari golongan itu, ya, fakir miskin. Nah, dengan isi ndek bedue, dengan isi kurang mampu, ya, dengan masih membutuhkan. Namun dengan soge-soge janda, ya para muzaki kalau orang-orang kaya, wah engkah butuhan ya kayak tuntutan numpuk, ya. Konglomerat sampai 2 bandar dan tanda kulu. Nah, kalau kita aja masih utang, termasuk ahli gorimin doang barangkali ini, ya, dengan si bude utang aja no perlu untuk siaran zakat, ya, siaran al-gorimin, ya, para amilin, orang-orang yang bertugas juga pengurus zakat, itu termasuk amilin itu para mu'allaf. Nah, kemudian ada mu'allaf tadi itu. Kalau ada mu'allaf maka perlu diberikan baru isi tamu Islam. Orang-orang yang budak misalnya yang baru dimerdekakan, riqab. Riqab artinya budak yang dimerdekakan, karena masih butuh support istilahnya. Tapi kita di sini tidak ada, ya. Yang tadi al-ghorimin tadi, orang yang dililit hutang, nam ghorimin jalur, ya. Ya, ghorimin aja begaan perlu diberikan. Ya. Fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang, orang yang berjihad, guru-guru madrasah, ini termasuk fisabilillah nih, ya. Orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah, orang yang sedang membangun, ya, membangun madrasah, membangun masjid, membangun musola, sarana-sarana ibadah. Nah, itu termasuk fisabilillah, karena mereka sedang memperjuangkan agama Allah melalui sarana. Mereka memperjuangkan agama Allah melalui mendidik, mengajar, mempersiapkan para generasi muda
generasi anak-anak kita yang nantinya akan memperjuangkan agama Allah. Nah, orang-orang yang mengajar ngaji, TPQ, itu semua disebut fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Itu ibnu sabil, ya, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuntut ilmu, ya, perlu dikasih. Orang yang musafir, orang yang sedang menjalankan satu misi yang mulia, ya, pergi berjihad. Nah, semua itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan. Nah, namun di kalangan kita mungkin yang tadi itu, antara lain fakir, miskin, al-gharimin, ibnu sabil, fisabilillah. Nah, itu yang banyak. Nah, itulah antara lain tempat kita mengeluarkan zakat fitrah. Yang paling utama adalah sebenarnya zakat fitrah itu dikonsumsi. Nah, dikonsumsi yang paling utama. Ya, aden bau langsung dimakan lah oleh penerima zakat. Nah, itu yang paling utama. Jadi zakat fitrah itu adalah untuk penyuci jiwa kita, ya, istilah pajak, ya, pajak awak. Ya. Kalau bangkat terpajak, balik terpajak, ya kan? Awak ini pun terpajak ini dah. Nah, digadai. Nah, agar tubuh kita, jasad kita, ruh kita, jiwa kita ini menjadi terbebas, ya, jadi bersih, maka hendaklah kita keluarkan zakat untuk orang-orang yang kurang berada atau kurang mampu. Nah, ini esensi daripada agama Islam, bahwa kita hendaklah saling bantu, saling tolong menolong, sampai Allah mewajibkan berzakat. Qad aflaha man tazakka, man Allah, ya, di dalam Al-Qur'an itu. Sungguh, ya, beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya. Nah, itu berarti zakat itu namanya membersihkan diri. Ya. Beruntunglah orang-orang yang berzakat, yang membersihkan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yang selalu juga berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah, ya, mengingat Tuhannya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, maka lantas, ya, dia juga menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Nah, ini adalah hal yang menjadi kewajiban kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, bahwa hendaklah kita menjalankan segala perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, keikhlasan, keistiqomahan, sehingga apa yang menjadi harapan kita nantinya memperoleh maghfirah Allah, memperoleh mardatillah. Nah, itu kan maghfirah Allah, yaitu ampunannya, ridha Allah. Nah, karena kita ini kan, ya, dari sejak baru awal Ramadan yang kita kejar tadi itu kan rahmatnya, ya, rahmat. Kapan turunnya rahmat Allah? Ya, dari awal sampai akhir Ramadan terus turun rahmat Allah, bukan saja 10 hari pertama doang, ya, 10 jilid pertama, tetapi seterusnya, bahkan setelah bulan Ramadan, ya, setelah bulan Ramadan pun akan terus diturunkan rahmat Allah. Maghfirahnya begitu juga, ya, di pertengahan bulan Ramadan doang tahun turun maghfirah Allah, ya, tetapi seterusnya, ya, itu. Makanya disebutkan itu, ya, sesungguhnya siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman mengharap ridha Allah, maka ia akan diampuni dosanya. Nah, berarti dari awal dan seterusnya, nah, bahkan setelah bulan Ramadan. Nah, ini bahwa maghfirah Allah akan terus kita peroleh. Aidkun minan nar, misalnya di akhir-akhir ini, ya, dibebaskanlah seluruh umat Islam. Dalam sejam doang sampai jutaan umat Islam dibebaskan dari api neraka, ya, dibebaskan dari api neraka. Nah,
yen 24 jam ya 24 juta kebebasan lawan azab api neraka. Nah, terus umat Islam dibebaskan, tetapi bukan saja hanya di akhir, tapi umat Islam terus mendapatkan pembebasan, remisi, istilahnya mulai dunia aja. Ya, diberikan remisi. Ya, apa yang dah istilahnya? Grasi apa yang dah halangan. Nah, artinya ada pembebasan, marantan ngasih tamak aja penjara. Ya, lamun tanggal 17 Agustus presiden memberikan remisi, ya pengurangan tahanan istilahkan, bahkan ada yang dibebaskan total tanpa syarat. Nah, ini kalau orang itu betul-betul baik, bagus akhlak, bagus cara, ikuti segala aturan, dibebaskan oleh pemerintah. Nah, itulah di bulan Ramadan ini umat Islam diberikan sebuah keistimewaan, dibebaskanlah dari api neraka. Itu yang disebut aitqun minan nar. Nah, mudah-mudahan ya kita semua ini golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan maghfirah Allah, dan kita dibebaskan dari azab kubur, azab api neraka. Kita semua termasuk dalam golongan itu, sehingga kelak kita memperoleh yang namanya surganya Allah. Nah, inilah barangkali harapan kita sebagai umat manusia, umat Islam yang saat ini menjalankan atau sedang berjuang ya di bulan Ramadan ini dengan menahan diri, tidak makan, tidak minum, semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah terus kita jalankan. Di antara lain tujuan kita adalah untuk memperoleh ridha Allah. Inilah barangkali yang perlu kita sampaikan sebagai penguat lah ini, sebagai penguat, sebagai semakin memperkuat ya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, keafiatan, mudah-mudahan kita juga diberikan rezeki ya untuk kita terus dapat menjalankan amanat di muka bumi ini dalam menjalani kehidupan. Mudah-mudahan Allah terus memelihara kita, melindungi kita, menjauhkan kita dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari berbagai bala, musibah, penyakit, dan bagi saudara kita, keluarga kita, kita semua yang dalam keadaan sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.